Ada orang yang sempat hidup sejenak, sebentar berkedip matanya mati menghadap Allah. Tapi kita ditakdirkan Allah untuk hidup di sini. Kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, sakit, meninggal. Apa yang kita lakukan selama di sini? Wa ma khalaqatul jinna wal insa, tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Kita di sini ditugaskan hanya untuk beribadah. Kalaulah ibadah itu hanya sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hanya 5 menit satu sholat kali 5, 25. Lalu bagaimana sisa 24 jam, 12 siang, 12 malam? Allah dengan Rahman dan Rahimnya menjadikan semua kegiatan kita adalah ibadah. Bukankah ibadah itu hanya sholat, zikir, baca Quran, puasa, haji, umrah? Itu ibadah mahdah. Tapi semua hasil usaha, kedipan mata, hayunan tangan, langkah kaki, bisikan telinga bernilai ibadah kalau kita menyebut nama Allah. Bahkan di tempat najis, kotor, setan, tapi kita sebut nama Allah. Berlama-lama tentu tidak, tapi keberadaan kita di dalam bernilai ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, bernilai ibadah. Keluar dari tempat itu berkata, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Kenapa minta ampun kepada Allah? Karena selama di dalam ruangan tempat najis kotor itu kita tidak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lisan yang diciptakan untuk beribadah tidak beribadah. Kenapa dia tidak beribadah di WC, toilet, tandas? Karena itu tempat najis kotor, tidak boleh menyebut nama Allah. Setelah keluar dari tempat najis kotor itu kita minta ampun. Ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Apa tugas mata? Apa pula tugas telinga? Inna sam'a, pendengaran telinga. Wal basar, penglihatan mata. Wal fuad, perenungan hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita berada di sini? Untuk memakmurkan dunia, untuk membuat dunia ini dinamis. Kenapa dunia tidak diserahkan kepada hewan binatang? Karena sejak diciptakan sampai hari ini, ayam hanya menggunakan ceker dan paruhnya untuk makan. Kera bekerja tapi tidak dinamis, dia tidak berkembang. Bagaimana dengan malaikat? Malaikat tidak ada hawa nafsu, tidak ada keinginan. Mereka hanya bertasbih, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa tidak jin? Karena jin makhluk yang gagal. Mereka pernah diberikan amanah untuk menjaga alam semesta, mereka tidak berhasil. Maka Allah menciptakan makhluk yang baru. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan khalifah, pengganti. Kalau manusia ini pengganti, maka ada yang digantikan. Siapa yang digantikan? Yang digantikan adalah makhluk yang lebih tua. Setiap kali Allah menyebut dua makhluk, pasti dia lebih dahulu disebutkan karena dia lebih dulu penciptaannya dan dia lebih tua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Qul la in ijtama'atil jinnu wal insu alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mereka lebih tua, tapi mereka gagal. Maka Allah ciptakan makhluk yang baru supaya makhluk ini berawal. Kenapa dunia ini berkembang dinamis? Karena makhluk yang baru ini punya hawa nafsu. Nafsu ingin membuat bangunan pencakar langit. Nafsu ingin memakan. Berkembanglah makanan kuliner. Berkembanglah arsitektur bangunan. Tapi di balik hawa nafsu itu mesti dikendalikan, dikontrol, diawasi. Dia adalah akal. Tapi akal juga semu, akal tak bertepi, akal tak berujung, akal tidak berasa. Maka dikirimkanlah Nabi menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam untuk menetapkan batasan-batasan. Menurut akal, maaf, nikah sejenis tidak berbahaya. Menurut akal, maka berkumpullah orang-orang yang berakal dalam sidang parlemen membahas. Mereka adakan voting, ternyata demokrasi suara terbesar itulah yang benar. Suara terbanyak itulah yang akan dipegang. Mereka mengatakan tidak berbahaya, maka legallah perbuatan haram. Beda dengan Islam. Islam tidak melihat kebanyakan.
Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau lihat suara kebanyakan di atas muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Standar bukan kebenaran. Standar kebenaran bukan kebanyakan. Standar kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Walaupun perbuatan itu benar, tapi tidak dilakukan banyak orang, maka dia menjadi salah. Dalam Islam, walaupun dilakukan orang banyak, kalau salah, maka dia tetap salah. Maka kita ketahui kebenaran, kita laksanakan karena Islam. Kita disuruh untuk memakmurkan alam semesta, mengolah air, hutan, sehingga dunia dengan kerajaan, dengan kesultanan, dengan pemerintahan maju berkembang. Karena memang dunia ini diserahkan kepada kita supaya kita membina, menjaga, melestarikannya. Sampai kapan? Sampai akhirnya Allah mencabut ruh yang ada di dalam jasad. Selama nafas masih berhembus, jantung masih berdetak, paru masih mengemburkan darah, masih mengalir, buah pinggang masih mencuci, kaki melangkah, tangan mengayun, mata berkedip, telinga mendengar, maka pada saat itu kita masih hidup, kita masih diberi amanah untuk menjaga alam semesta, untuk menjaga kelestarian. Sampai akhirnya amanah itu selesai, kita pun akan kembali menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sesedih-sedihnya manusia yang susah, lahir dalam keadaan seorang yatim, meninggal ayah dan ibu menjadi piatu, menikah mendapatkan jodoh yang tidak baik, pekerjaan tidak layak, miskin, susah, merana. Orang yang susah, dia tidak akan melihat kesusahan membuat dia menjadi putus asa, karena kesusahan itu hanya sementara. Yang kekal abadi nanti kebahagiaan ketika menghadap Allah. Ada harapan. Orang yang kaya dengan harta jabatan, dia tidak merasa kekayaan itu puncak dari kebahagiaan, karena kebahagiaan yang sempurna adalah nanti ketika masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Itulah beda antara orang beragama dengan tidak beragama. Orang yang tidak tahu dia akan kemana, kalau dia kaya dia merasa inilah hidup sehidup-hidupnya, dia akan mabuk, dia akan buat perbuatan maksiat. Dan kalau dia susah, dia merasa inilah susah-susahnya, tidak ada kesusahan setelah ini, tidak ada solusi. Dia akan mengalami stres, depresi, galau, susah hati. Puncaknya adalah bunuh diri karena menganggap kematian sebagai solusi. Islam tidak mengatakan demikian. Kalau kau hidup di dunia susah, masih ada harapan di akhirat. Kalau kau di dunia sudah senang, ada yang lebih menyenangkan kalau kau beramal saleh. Itulah dia nikmat surga. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas hati dan pikiran manusia. Tak terasa Muharram 1445. Hari ini kita sudah di Jumat pertama Muharram 1446. Untuk apa Allah buat hari berganti menjadi pekan-pekan, menjadi bulan-bulan, menjadi tahun-tahun, menjadi windu-windu, menjadi abad. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari itu kami pertukarkan, kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa? Liya'lamallahu billadzina amanu. Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap bersemayam, tetap kekal, tetap abadi. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat siapa yang mati syahid. Saudara kita di Palestina sudah syahid. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita perjuangkan? Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka dia sungguh sudah dapat pahala perang. Sayyidina Utsman bin Affan tidak berperang karena istrinya sakit, tapi dia tetap mengirimkan bantuan, tentara, baju besi, tombak, pedang, maka dia mendapatkan pahala perang. Begitulah ketika kita belum lagi mampu, maka kita berjuang, maka mendapatkan pahala syahid. Untuk apa kita hidup di atas dunia ini? Untuk beribadah. Ibadah itu untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak sombong aku dengan ibadahnya. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amal. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayat yang pertama dibuka oleh para pendosa, pemabuk, pezina, sakau. Ayat yang pertama bukan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Perkasa, tapi yang dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada kasih sayang Allah. La tayasu min rahmatillah, la tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Orang bisa hidup 3 bulan tanpa makanan pokok, tak ada beras, tak ada gandum, tak ada sagu, tak ada jagung. Orang bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air tawar. Tapi orang hanya bisa hidup 3 detik kalau sudah tidak ada harapan. Harapan itu ada pada Islam. Orang yang bersyahadat dia punya harapan. Seketika dosa-dosanya tanggal, bersih seperti kain yang baru dicuci, anak baru lahir dari rahim ibunya. Ada harapan. Orang-orang yang merasa dosanya sudah menyelimuti tubuhnya. La min muslimin yudhnibu dzanban, ada yang silap salah berdosa summa yatatahhar, mandi taubat bersuci bersih. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat, summa yastaghfirullah. Setelah itu dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Illa farallahu la, Allah mengampunkan segala dosa-dosanya. Beribadah dengan harta, infak, zakat, wakaf, sedekah. Beribadah dengan badan, tawaf, ibadat haji, melontar jumrah, salat, tegak, rukuk, sujud. Beribadah dengan lisan, baca Quran, berselawat, beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Beribadah dengan hati, ridha letaknya di hati, tawakal letaknya di hati, qanaah merasa cukup letaknya di hati, zuhud meninggalkan cinta pada dunia letaknya di hati, mampu beramal dengan keempat-empat amal, amal badan, amal harta, amal lisan, amal hati. Alhamdulillah, Allah Maha Kasih Maha Sayang. Kenapa kawan kita, sahabat kita, teman kita lebih dulu dari kita, lebih muda dari kita, tapi dia lebih dulu menghadap Allah karena amalnya sudah cukup. Kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Allah menguji kita, berarti Allah masih memberikan pintu taubat terbuka, berarti Allah masih memberikan kesempatan beramal saleh. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan rahmannya, dengan rahimnya, pada akhirnya kembali menghadap Allah. Kalimat bukan selain Allah, la ilaha illallah, dan mengikuti jalan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah jelas jawabannya, datang dari mana, mau kemana, untuk apa, maka jelas pula lah langkah apa yang akan kita lakukan mengisi sisa usia hidup sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menais air mata, darah menetes dari mata tak akan kembali masa lalu. Lantar ja'al ayyamul lati madat, seperti berdiri di tengah sungai. Air sungai yang sudah mengalir ke hilir tidak akan pernah kembali ke hulu. Maka kita hanya punya sisa-sisa waktu untuk beramal saleh. Jangan pernah kosong, hampa daripada amal saleh. Diamnya fikir, geraknya adalah zikir. Mulutnya diam, hati berzikir, mulut bergerak, tasbih, tahmid, dan takbir. Uluran tangannya adalah zakat, wakaf, infak, sedekah. Uluran lidahnya adalah nasihat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dosa-dosa yang lalu tinggal dimintakan ampunnya kepada Allah. Seandainya manusia ini semuanya tidak berdosa, tidak bersalah, semuanya baik, Allah akan ciptakan makhluk baru yang berdosa supaya Allah bisa mengampuni segala dosa-dosanya.